Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin kiram wal karimat yang saya muliakan jamaah salat Isya, salat tarawih, salat witir Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan curahan rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan iman Islam, diberikan semangat untuk beribadah di bulan berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari keberapa? Malam ke-12 ya. Kita berharap mudah-mudahan semua ibadah kita yang sudah kita laksanakan baik siang maupun malamnya dengan segala kekurangannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini Ramadan bulan maghfirah. Maghfirah artinya ampunan. Ampunan artinya ada kesalahan. Adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Ngaku aja. Bahkan Abul Bashar, bapaknya manusia, Nabi Adam alaihissalam, membuat kesalahan pertama kali di muka bumi. Waktu di surga, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ketika Nabi Adam sama Siti Hawa di surga, semuanya boleh kamu nikmati sepuasnya. Cuma satu yang nggak boleh, wala taqrabu hadhihi syajarah, satu pohon saja. Tapi rupanya nggak kuat juga, ya kan? Itulah kelemahan manusia. Semuanya boleh, cuma satu saja kemudian dilanggar, ya kan? Makanya Abul Bashar, bapak manusia, itulah yang pertama pembuat dosa. Tetapi, ya, makanya ada di antara saudara kita yang lain, ada namanya dosa warisan. Ada nggak? Pernah diwarisi dosa warisan belum? Nah, kalau dalam Islam, ya, kita nggak ada dosa warisan. Yang ada doa warisan. Nah, apa Bu? Bapak, doa warisan? Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini banyak kita panjatkan di hari-hari ini. Kita mengakui kezaliman kita banyak banget. Kalau enggak Engkau ampuni ya Allah, kami termasuk orang yang merugi. Susah nanti hidupnya. Jadi kezaliman pertama nenek moyang manusia Abul Bashar Adam salam. Karena itu ada kezaliman yang harus kita pahami. Karena dosa itu kezaliman, ya kan? Sekarang banyak orang zalim. Apa artinya zalim? Wa usyafi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang tidak haknya dipakai, ya kan? Yang untuk negara dipakai sendiri misalnya, ya. Itu kezaliman. Yang mungkin apapun dari anggota tubuh kita yang tidak sesuai, bahkan termasuk mata telinga kita ini Allah berikan pada kita untuk apa? Kadang kita salah guna, betul ya? Mata ada suatu dua, ada yang baik, ada yang buruk. Banyak digunakan yang baik atau yang buruk, kita akui aja, ya. Nah, banyak kezaliman kita. Ada 3 kezaliman kata Rasulullah. Yang pertama, zulmun la yaghfirullah, kezaliman yang Allah tidak akan ampuni. Apa itu? Syirik. Nah, karena itu marilah kita bersihkan hati kita dari syirik, dari persekutuan atau menyekutukan pada Allah. Kita kuatkan tauhid kita. Semua tidak lepas dari kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin hidup kita ini, kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang aku ada di genggamannya. Semua kita ini ada di genggamannya. Jadi nggak ada
yang lain yang menentukan hidup kita. Walaupun kita harus usaha, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kuatkan tauhid. Puasa ini mengajar kita tauhid. Ya, jadi kita merasa dekat dengan Allah, betul nggak ya? Merasa dekat. Ya. Itu kezaliman yang tidak Allah ampuni. Kalau mati dalam kondisi musyrik, na'udzubillah min dzalik. Innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni kalau Allah disekutukan, dosa syirik. Yang kedua, kezaliman zulmun yaghfirullah. Kezaliman yang Allah akan ampuni. Apa itu? Kezaliman bainal abdi wa baina rabbih. Kezaliman antara kita dengan Allah yang tidak syirik. Nah, ini yang banyak kita. Ya, yang banyak, termasuk kezaliman dari anggota tubuh kita, mata, telinga, ya kan, mulut, ya. Apalagi zaman sekarang ini. Nah, sekarang ini banyak orang yang merasa berdosa. Kalau orang dulu, zaman dulu naik angkot, ibu-ibu tuh mau naik angkot ada astagfirullah. Sekarang nggak ada, adanya HP. Jarang kita dengar di kendaraan apapun ya, istighfar itu jarang. Kalau zaman dulu kan banyak, ya kan? Mau naik angkot bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya ini Allah akan ampuni kalau kita mohon ampun, apalagi di bulan Ramadan, bulan ampunan. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dasarnya iman dan mengharap pahala Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Tapi dosa-dosa yang mana itu? Dosa-dosa yang antara kita dengan Allah. Mudah-mudahan kita diampuni semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang tidak kalah penting ada satu lagi. Zulmun la yakruhullah hatta yudina ba'dahu ba'dan. Kezaliman ya antara sesama hamba Allah. Ini yang banyak. Allah tidak akan biarkan itu sebelum dibayar. Makanya jangan main-main ya. Namanya hak adami. Ya. Sekarang banyak orang kezaliman antar sesama ini kan, yang mungkin akan sampai membunuh, yang mungkin utang nggak nyaur, yang macam-macam. Nah, ini nggak akan dibiarkan Allah sebelum dibayar. Makanya mari kita perbaiki. Nah, ini ketika ada orang meninggal kan, kita sering kan, siapa yang punya utang piutang pada almarhumah, karena itu nanti jadi masalah. Ya, jadi masalah. Makanya kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Tahukah engkau orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut yang nggak punya duit, ya, nggak punya dolar, nggak punya dirham. Kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Orang yang bangkrut, orang yang nanti datang menghadap Allah dengan amal-amal kebaikannya, sholatnya, sedekahnya, zakatnya semua. Tetapi dia juga mendolimi orang lain, membawa, pernah menyakiti orang, apalagi hutang nggak nyaur dan seterusnya. Nah, itu punya untuk membayar, kebaikannya untuk membayar utang-utang itu, kezaliman antar sesama itu. Kalau sampai kemudian tidak cukup untuk membayar kebaikannya, ibadahnya, maka kemudian keburukan dosa orang yang kita zalimi, naudzubillah, ditimpakan kepada orang yang zalim tadi. Naudzubillah min dzalik. Tsumma tidkha ila nar, kemudian dilemparkan ke api neraka. Naudzubillah. Jadi ada 3 kezaliman yang harus kita perhatikan dan kita perbanyak istighfar, ya kan? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Semua anak cucu Adam membuat kesalahan. Tetapi sebaik orang yang membuat kesalahan adalah orang yang segera bertaubat. Rasulullah sendiri, orang yang maksum, menyuruh kita, ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu ilaihi wastaghfiru lahu fil yawm 70 marrah. Wahai manusia, taubatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya saya dalam satu hari tobat dan istighfar 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Bapak Ibu berapa kali istighfarnya? Hitung-hitung, habis sholat 3 kali,
Sholatnya 3 kali 5, 15 kali, dosanya nggak terhitung. Masih minus. Tapi Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Makanya kesempatan bulan Ramadan disebutkan man yastaghfiruli fa'aghfirullah. Siapa yang minta ampun di bulan Ramadan ini akan saya ampuni. Wa man yas'aluni fa'uti. Siapa yang minta apapun akan saya beri. Inilah kelebihan bulan Ramadan khusus untuk umat Muhammad. Karena itu marilah kita berbanyak koreksi diri, ya, muhasabah. Apa kita umur sudah ada yang tua-tua, ada yang muda. Yang tua-tua ini berbanyak istighfar. Alhamdulillah. Karena sudah banyak makan asam garam. Mungkin kalau ditumpuk-tumpuk udah banyak juga, tapi mudah-mudahan pahalanya juga lebih banyak. Amin. Ya. Tapi mungkin kita berbanyak istighfar. Karena tidak ada kebahagiaan seorang mukmin selain mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, cepat-cepatlah kalian menjemput ampunan Tuhan kalian dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk cepat-cepat. Sekarang zaman cepat kan, ada makanan cepat fast food, ya kan? Ada jalan cepat, jalan tol. Ada hitungan cepat quick count. Sampai belum selesai sudah ada hasilnya. Luar biasa. Kita juga akan di-quick count sama Allah. Wallahu sari'ul hisab, ya. Allah itu paling cepat hitungannya daripada quick count itu. Ya. Makanya cepat-cepat kita hitung dosa kita dan cepat-cepat istighfar, tobat, sekaligus kita berusaha untuk memanage masa yang akan datang dengan lebih baik. Kultur kebiasaan kita di rumah tangga kita, mari kita perbaiki antara bapak dengan ibu dan anak, begitu antar tetangga, karena itu dosa antar sesama tadi harus kita perbaiki. Karena itu tidak akan dibiarkan Allah sebelum dibayar, diselesaikan. Bagi yang punya utang, segera selesaikan. Saya pesan janganlah utang, karena utang itu bikin masalah, kecuali terpaksa. Kan zaman negara aja utang banyak ini, ya kan? Masalah nanti. Ya. Jadi kata Rasulullah berdoa apa? Termasuk ini a'udzubika min ghalabatid dain. Ya, kami berlindung dari terlilit utang. Kita diajarkan oleh negara kita tukang utang, ya. Kita jangan ikut, ya. Jadi nanti di bawah mati susah nanti. Nah, terakhir sekali, kenapa orang utang itu tidak masuk surga? Kenapa, Pak? Karena di surga itu nggak boleh ribut. Nanti ketemu di sana, kamu punya utang berbayar, nggak boleh. Makanya nggak boleh orang punya masalah dengan manusia itu masuk surga. Harus orang yang sudah bebas dari masalah. Di sana tidak ada kata-kata kotor, adanya salam. Nah, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri, perbanyak istighfar, amalkanlah doa warisan Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sering-seringlah baca di mana sama istighfar. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari dua dosa dan wafat mudah-mudahan dalam kondisi husnul khatimah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.